Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Today we start the compound, no? Compound. ဒီနေ့တော့သမတ်ပိုင်းစအောင်နော်သမတ်ဆိုတာကနော်နာဘုတ်တစ်ခုကိုစတ်ထားတာကိုသမတ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်သမတ်စတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်နာဘုတ်တစ်ခုစတ်လိုက်ရင်နာဘုတ်အသက်တစ်ခုထားရပါတယ်နော်စတ်တာကခုနတန်တိစတ်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးတန်တိစတ်တာကြတော့အတိပ္ပယ်မပြောင်းနော်ဒီသမတ်ကြတော့နော်အတိပ္ပယ်ပြောင်းသွားနော်တစ်ခါကြရင်နော်သမတ်ဆယမိနာတိဘုဒ္ဓိအချက်ကရိယာများမှာလွယ်ရေယုနံနာဇာသင်္ချာနာကိဏတတိနာတကုကုဖြစ်နိုင်သည်တဲ့နော်ဥပမာဒီဥတ္တမဆိုတဲ့ပုံနဲ့ပုရိသဆိုတဲ့ပုံနဲ့စမယ်ဥတ္တမပုရိသဆိုဖြစ်သွားတယ်နော်နာမတစ်ခုကိုစတယ်ဥတ္တမလည်းနာဖို့ပဲနော်ပုရိသလည်းနာဖို့ပဲအဲ့နာမတစ်ခုကိုစလိုက်ရင်နာဖို့တစ်ခုထားရနော်တပုတ်တည်းဖြစ်သွားတယ်နော်တပုတ်တည်းလည်းရပြီးတော့အ내တစ်ခုတည်းလည်းရသွားတယ်နော်Okay, so compound. Compound meaning is a noun stand and noun stand they are combined like that. No? And then I become the new noun stand. No? Like Ottoma also one noun stand, we can make the declension. Pulisa also one noun stand can make declension. They two are combined and then I become the new word. No? New word. No? So at the 1 minute only. No? Ottoma Pulisa is 1 minute. No? No. Uttama was 1 minute, Puri the 1 minute, Uttama Puri also 1 minute. No. So not like that Santi. No. This Pali is called Samasa. Pali called Samasa. English translation compound. No. No, here a noun stand as a member of a compound can be an ordinary noun, pronoun, numeral noun, primary noun, secondary noun, derivative noun, anything is there, achata, conjugated verb. No? So conjugated verb is a main special chapter like that. No? Apart from conjugated verb, all are under the declension. Under the declension. So declension also many kind of noun like that. No? So at the time this compound is they made the two noun stand compound. No? Sometimes three also can compound. Three also can. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang compound ya. Compound ini adalah gabungan dari beberapa kata ya. Gabungan dari beberapa kata khususnya adalah kata benda. Ya, jadi dia gabungan dari minimal 2 batang kata benda ya. Apa yang dimaksud dengan batang kata benda itu adalah kata yang belum dideklinasikan. Contohnya utama ya, dan purisa ini dia kan belum dideklinasikan ya. Jadi kalau udah dideklinasikan menjadi utamo ataupun puriso. Nah, tapi ketika sudah digabung dia menjadi satu kata, jadi utama purisa. Nah, ini dia sebagai batang kata bendanya. Jadi ini belum dideklinasikan. Jadi nanti kalau sudah dideklinasikan, dia dideklinasikannya sebagai satu kata. Nah, dan artinya juga ini sudah menjadi satu arti sendiri. Utama artinya adalah sendiri, purisa adalah sendiri. Tapi ketika sudah menjadi utama purisa, dia menjadi satu arti gabungan. Lalu saya mengatakan batang kata benda yang bisa digabungkan menjadi compound ini bisa adalah kata benda biasa ataupun kata ganti perorangan ataupun angka ataupun turunan primer maupun turunan sekunder kecuali kata kerja konjugasi. Jadi kata kerja konjugasi ini akan dibahas di satu bab sendiri. Jadi saya mengatakan selain kata kerja konjugasi ini, semua yang di dalam tata bahasa Pali itu masuk ke dalam bab deklinasi sebenarnya. So actually, ordinary noun we already learning, pronoun learning, numeral also already learning, primarily also already learning. Many there participate. Secondary not yet. This chapter is secondary now. Ya, jadi dari yang tadi dijelaskan yang kata benda yang bisa digabung itu adalah kata benda biasa, kata ganti perorangan, angka maupun turunan primer kita itu sudah belajar ya. Kecuali turunan sekunder kita belum belajar. Turunan sekunder itu di bab selanjutnya. Lalu tadi saya juga menjelaskan penggabungan menjadi compound ini tidak hanya 2 kata, 3 kata juga bisa menjadi compound.
ဒီတော့ဒီနံတွေထဲမှာတဒိဋ္ဌာတစ်ခုတော့မသိရသေးဘူးเนาะတဒိဋ္ဌာတစ်ခုကမသိရသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะတဒိဋ္ဌာရင်သွားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်တဲ့ပါနံတွေဆိုသွားအောင် so secondary now not yet no we are not yet the learning so better to before compound we go to the secondary now first Ya. so after that our grammar are finished nah. Nah, jadi saya mengatakan karena tadi masih ada satu lagi yang belum kita pelajari yang turunan sekunder, maka saya mungkin berubah pikiran ya. Jadi lebih baik mengajarkan yang turunan sekunder dulu, baru nanti belajar yang compound ini biar lebih jelas maknanya. Nanti setelah menjelaskan compound ini, semua penjelasan tata bahasa Pali itu sudah selesai. တတိဆိုတာကနော်နံပိုးတွေကိုအ내ပွားဖို့အတွက်နော်ပစ္စည်းတွေဆက်တာကိုတတိပိုးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မူရင်းပို့မှာပါလေပစ္စည်းတွေဆက်လိုက်ရင်အ내ဒီဘက်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဥမာအဖြစ်နော်ပုရိသဆိုတဲ့နေရာမှာတာဆက်လိုက်ရင်ပုရိသကယောက်ျားပဲတာဆိုရင်ယောက်ျားရဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့နော်ယောက်ျားရဲ့အဖြစ်ကိုရသွားတယ်ဆိုယောက်ျားမရတော့နော်ဥမာအဖြစ်နော်ဒိုနာနော် donation ဆိုတဲ့နော်ဒိုနာနော်ဒိုနာကလှူဒန်းတဲ့သူပဲနော်ဒါနပြုသူနော်အဲ့ဒီဒါနပြုသူမှာတာဆက်လိုက်ရင်ဒါနပြုသူရဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့နော်အလှူဒါနကိုရောက်သွားတယ်နော်ဒီတော့တတိယ၈မျိုးရှိတယ်တတိပုညကို၄ကိုအရောက်ကောက်ကြည့်အဆုဖြာသည်ချွန်းချက်ချိုးနဲ့ချိုးရှိ၍ဆံရနေရနဲ့ပေါ်ပြပါနီတဲ့နော်တတိပုမှာတတိပစ္စည်းတွေအရေးကြီးတယ်နော်ပฏิစီဆက်လဲပေါ့နော်ပုရိသဆိုရင်ယောက်ျားပဲရတယ်ပုရိသတာဆိုရင်ယောက်ျားရဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ယောက်ျားမရတော့နော်ဒီတော့တချို့ပစ္စည်းရဲ့အစသုံးဖို့ဆိုပါကြသောနာတိအနုပံဟောတိသင်္ကတညတာဖြစ်သည်ပစ္စည်း၌အနုပံပါရှိနေဒီဘောပရမသုတ္တရာနောတန်ယုသည်မနောပါကထိုသရကိုဝဋ္ဌိတိယနိဟုဆိုလိုပါသည်ထိုအနုပံသည်တတိပုနဲ့မပါအမြဲတမ်းခြေပေးရသည်နာခြေပြီးသောသမုမူလကလေးကနာမပါသောပစ္စည်းကိုပစ္စည်းစေခေါ်၍တတိပု၏အစိတ်ပိုင်းတွေပါဝင်ရသည်ဥမာအဓိပတိနဲ့နေရာနဲ့ပါရင်အာဓိပတိယအာမအဖြစ်သို့ဝဋ္ဌိဖြစ်တယ်အနုပံသင်္ကေတအနာကိုခြေတယ်ဒါကြောင့်ပစ္စည်းစဉ်ကတော့အေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဓိပတိနဲ့အေရပါရင်အာဓိပတိယဆိုတဲ့ပို့ဖြစ်လာနော်ဒီတော့ဒီမှာစိကံလေးနည်းနည်းရှိတယ်ပစ္စည်းစိတ်ဒီပြီးနေစနေတိဘုတ်တို့တရားဆက်ရသည်တဲ့တရားနေစနေတိဘုတ်ရဲ့သုဒ္ဓရာကိုခြေရသည်နော်ဒနာနဲ့ဝန္တနဲ့ပါရင်ဒနာဝံဆိုတာဖြစ်သွားတယ်နော်ပုပ္ဖနဲ့ဣတနဲ့ပါရင်ပုပ္ဖိတဆိုတဲ့ပုတ်ဖြစ်သွားတယ်နော် so okay I will explain that this secondary နော် secondary meaning is no he at the surface နော် like purisa is no like primary derivative right so at the time they at the surface at the time became another meaning so their meaning are more increased like that they add many surface their meaning are more increased therefore it's called secondary like that no purisa is a man but at the time purisata is not the meaning of man at the time the manhood became manhood like that because of that this surface star so meaning are increased at the time we call that secondary derivatives no Ya, jadi saya menjelaskan tentang turunan sekunder ya. Jadi turunan sekunder adalah turunan primer yang diturunkan lagi. Jadi contohnya kemarin turunan primer adalah kata purisa ya. Purisa kemarin itu adalah akar katanya adalah pur. Lalu ditambahkan tambahkan imbuhan isa jadi purisa. Ini adalah turunan pertama, turunan primer, artinya adalah laki-laki. Nah, tapi ketika ditambahkan imbuhan akhir lagi, tambahkan imbuhan ta, ini dia menjadi turunan sekunder karena sudah turunan primer ditambahkan lagi imbuhan lagi, dia menjadi turunan sekunder dan artinya juga akan berubah lagi. Jadi ketika makin ditambahkan imbuhan, artinya itu jadi makin luas, makin berbeda, makin lebar. Jadi di sini purisa ditambahkan ta menjadi purisata. Purisata ini artinya adalah kelaki-lakian atau kejantanan mungkin ya seperti itu. So Pali kita call tadita, hita. Hita means hitaya sukhaya hita. No, hita is a welfare. Hita, welfare or the noun called tadita. No, the secondary is this meaning. Hita means more increase, meaning more increase like that.
Ya, kalau dalam bahasa Pali, turunan sekunder itu disebut tadhita ya. Tadhita ini dari kata ta dan hita. Ta itu adalah kata ganti perorangan ya, merujuk kepada eh, kata yang diturunkan itu. Lalu hita itu seperti kata hitaya, yaitu maksudnya manfaat. Jadi adalah artinya adalah tadhita itu artinya adalah untuk manfaat dari kata yang diturunkan itu. Jadi maksudnya untuk meluaskan arti dari kata yang diturunkan tersebut. Tuti is another meaning. Tuti is this ta is this suffix ta at the time feminine gender. Tuti at the time neutral gender. Same meaning. Double T also has, not one T also has. One T at the time feminine gender. So this Purisata is a feminine gender. So TTA also has, TTA is a, here, like that, TTA. TTA at the time became the neutral gender. Depend on surface, they are changing the gender. No? Ya, jadi saya mengatakan ketika menurunkan dari turunan primer ke turunan sekunder, kan kita menambahkan imbuhan lagi ya, imbuhan akhir lagi. Nah, nanti berdasarkan imbuhan akhirnya itu turunan sekundernya itu bisa berubah gender katanya ya. Contohnya di sini purisata, T-nya satu ya. Purisata T-nya satu ini adalah kata dengan gender feminin. Sementara kalau purisa ditambahkan TTA ya, ini purisata tapi T-nya double, ini menjadi kata dengan gender netral. Jadi bergantung dengan imbuhan akhirnya nanti turunan sekundernya itu berubah juga gendernya. So the number one is a bawa, tatita, bawa. And then the suffix are many. No, nya, niya, na, kan, ta, tana, ta, like that. So like daraka plus ta at the time darakata. No, this was the childhood. No, no, alasa plus ta, alasata, laziness. No. So according to the grammar, this na is a would sign only. No, really after complete have to delay always this na. No, like that. Alasa plus neya at the time. Alasa ya only. This not have to delay always. No. Neya adipati and neya at the time not have to delay. And then adipati only. This na is a would sign only. No. Would sign only. Ya, contohnya di situ ya bisa dilihat di layar atau di poin A itu ya, yaitu bahwa itu dari turunan abstrak ya. Di sini imbuhan yang bisa kita tambahkan untuk satu batang kata benda itu, untuk satu turunan primer itu, imbuhan akhirnya adalah nya, neya, na, kan, tak, tanah ataupun ta ya. Jadi ada 7 pilihan imbuhan ya. Jadi contohnya di sini daraka. Daraka itu adalah anak-anak ketika ditambahkan imbuhan TTA atau ta itu menjadi darakata. Ini artinya berbeda lagi. Artinya adalah masa kanak-kanak atau kekanak-kanakan ya. Lalu alasa. Alasa ini artinya adalah malas. Ketika diturunkan lagi, ditambahkan imbuhan ta menjadi alasata. Alasata ini artinya adalah kemalasan. Jadi dia mengubah artinya. Lalu saya mengatakan di sini tadi kan ada 7 pilihan imbuhan akhir ya. Tapi khusus untuk yang nya ataupun neya ataupun na yang diawali dengan huruf n pokoknya itu sebenarnya itu hanyalah bagian dari proses wudhi atau proses penggabungan kata. Jadi biasanya ketika ditambahkan nya, neya ataupun na, itu biasa n yang awalnya itu dihilangkan gitu. Jadi cuma ya, eya dan a gitu ya. Contohnya alasa ditambahkan nya, dia menjadi alasya ataupun alasia. Jadi n-nya hilang. Adipati ditambahkan neya menjadi adipateya. N-nya hilang. Suci ditambahkan na menjadi soca. Jadi n-nya hilang. Ini adalah proses wudhi. Sometimes one suffix not enough for feminine gender. Like here, Meda is a wisdom. And then we need the wise, no, the wise, no, the wise person. At the time, have to add the way suffix. So Meda way is for masculine or neutral gender only. Cannot get the feminine gender. And then we need the wise lady like that. At the time, have to add the feminine suffix again. At the time, become Meda Winnie. Meda Winnie only feminine gender. No? Meda way is only the masculine or neutral only.
In the same way, Danta plus A, Dante. No? Dante is the one who has the stick. No? So this is only masculine neuter gender. At that time, we need the feminine gender add the feminine sign again. Sometimes because the one surface not have to do two surface. Dandini is for the lady. Ya, saya mengatakan kadang untuk mendapatkan arti yang diinginkan, kadang tidak cukup hanya diturunkan sekali, tidak cukup hanya menggunakan satu imbuhan tambahan lagi ya. Jadi dari turunan primernya kadang harus diturunkan dua kali. Jadi ditambahkan dua imbuhan akhir. Contohnya di sini adalah medha. Medha ini adalah bijaksana ya. Bijaksana ini adalah turunan primer. Lalu ketika ditambahkan imbuhan akhir win, ini menjadi medhawin. Ini artinya adalah orang yang bijaksana. Ini adalah turunan sekunder ya. Tapi dia hanya bisa dalam gender maskulin ataupun netral. Nah, jadi ketika kita ingin membuat medhawin ini menjadi gender feminin, harus ditambahkan imbuhan imbuhan feminin lagi. Jadi ini harus ditambahkan satu imbuhan tambahan lagi untuk membuat kata ini menjadi kata yang feminin, yaitu imbuhan i, ya, i panjang. Jadi medhawin ditambahkan i lagi menjadi medhawini. Nah, ini baru kata dengan gender feminin yang artinya adalah wanita yang bijaksana. Lalu contohnya adalah danda. Danda ini artinya adalah tongkat ya, tongkat. Jadi ditambahkan imbuhan in menjadi dandin. Dandin ini artinya adalah orang yang memiliki tongkat. Tapi sama seperti tadi medawin, ini hanya kata dengan gender maskulin ataupun netral. Kalau kita ingin mengubah dandin ini menjadi gender feminin, harus ditambahkan imbuhan akhir i lagi, i panjang ya, menjadi dandini. Ini baru gender feminin yang artinya adalah wanita yang memiliki tongkat. So the dana is a property of where like that. Dana osa, no dana. No. At that time, dana one is the rich man. Dana one, no. Dana one. So dana one like sila one to guna one like that. No. So dana is a noun. No. And dana one also noun because this is a secondary noun. No. At that we need a feminine lady. At that dana one ti. At that become the lady or woman. No. Sati is a noun. No. Mindfulness. Sati manto, satima like that. These are secondary noun. No. At the time, Satimanti is a feminine lady. So they are all under the declaration, no, not special one. If you understand declaration, this is enough. This is dictionary duty. Dictionary explain like that. No? But if you know more beneficial for you. If you don't know, also you can see dictionary. They will explain like that. But more important is the declaration. How to decline the noun, you must know like that. More important is the declaration. No? Ya, contoh lainnya lagi yang seperti tadi adalah turunan primernya adalah dana. Dana ini artinya adalah harta benda ya, harta benda. Lalu ditambahkan imbuhan wan menjadi danawan. Danawan ini adalah turunan sekunder berarti ya. Artinya adalah orang yang memiliki harta benda, pemilik harta benda. Tapi dia sama seperti tadi, dia hanya bisa dalam gender maskulin maupun netral. Jadi kalau dia ingin diubah menjadi gender feminin, harus ditambahkan imbuhan lagi, yaitu imbuhan i menjadi danawanti. Nah, jadi ini adalah pemilik harta tapi yang gendernya feminin. Contohnya lagi adalah satiman ya. Sati adalah turunan primernya ditambahkan imbuhan man menjadi satiman. Artinya adalah orang yang memiliki sati, memiliki perhatian. Tapi sama seperti tadi, gendernya hanya bisa maskulin ataupun netral. Kalau ingin menjadi feminin harus ditambahkan i lagi, i panjang ya, menjadi satimanti. Ini menjadi wanita yang memiliki sati, memiliki perhatian. Nah, jadi saya mengatakan sebenarnya kata danawan, satiman, medawin ataupun dandin ini semua ini sebenarnya termasuk di dalam deklinasi ya, di dalam deklinasi. Jadi sebenarnya kalian tidak mengerti, misalkan tidak mengerti dia akar katanya apa, itu sebenarnya tidak masalah karena kita bisa melihat di kamus gitu ya. Oh, ternyata danawan itu dari dana dan wan, atau satiman dari sati dan man. Itu kita tidak mengerti, tidak masalah, kita bisa lihat kamus. Tapi kita harus mengerti bahwa danawan itu bagaimana cara mendeklinasikannya, itu kita harus tahu. Oh, ternyata danawan itu dideklinasikan sesuai grup yang mana, danawanti di grup yang mana, satiman di grup yang mana, satimanti di grup yang mana. Saya sudah mengatakan ini lebih penting mengetahui tentang deklinasinya itu sesuai grup yang mana. So to increase the meaning, the surface they made, no surface duty are to increase the meaning.
Therefore, to know the correct meaning, we must learn in this chapter like that. So like that, ordinary people, they know the saddha. Saddha is a confident only noun. Sometimes we also see the stand saddha. After that, this saddha become the person, the one who has saddha. Because of this surface. No? So this saddha is a feminine gender, like sala, have to decline like that. Saddha, saddhaya like that. Saddhaya, dana, deity like that. But this saddha is a person. So therefore, yesterday I gave the tikha panya, no panya. Panya is a feminine gender, wisdom. But the tikha panya is the one who has a sharp wisdom. Become the masculine gender like that. No masculine gender for the samrila. Samrila for samrila is a masculine gender. No? So ma understand like that. No? This also the stand. This also stand, but different meaning. Saddha and saddha. This is a normal noun, saddha. No? But this is a secondary noun. No? Ya, jadi saya mengatakan At that time, you can declare like Purisa, Saddo, Sadda, Saddina like that. This is another Purisa, this is another Sala. Different declaration, no? Different gender, different declaration, different meaning. Okay. Ya, saya mengatakan kenapa kita harus belajar ini karena kadang kita harus mengetahui berdasarkan imbuhan yang ditambahkannya, maka nanti artinya itu akan berbeda. Walaupun terlihat sama, kadang mungkin artinya berbeda. Contohnya di sini adalah kata sada, a panjang ya, a panjang sada. Sada ini artinya adalah keyakinan ya, keyakinan. Sementara ketika ditambahkan imbuhan na, kan seperti tadi n-nya dihilangkan menjadi sada, a-nya a pendek. Nah, saya mengatakan tadi yang sadha a panjang itu adalah keyakinan tapi gendernya feminin. Sementara ketika sudah ditambahkan imbuhan na menjadi turunan sekunder menjadi sadha a pendek. Ini adalah kata dengan gender maskulin ataupun netral. Artinya juga berbeda, bukan keyakinan, tapi artinya adalah pemilik keyakinan atau orang yang memiliki keyakinan. Jadi berbeda ya, yang tadi adalah keyakinan, yang satu adalah orang yang memiliki keyakinan. Dan juga gendernya pun berbeda, yang tadi feminin, ini menjadi maskulin ataupun netral. Dan juga deklinasinya pun berbeda, yang tadi sadha a panjang itu dideklinasikan seperti salah ya, karena dia gendernya feminin. Sementara sadha ini dideklinasikan seperti purisa kalau dia gendernya maskulin atau seperti rupa kalau gendernya netral. Maka dari itu kemarin ketika penahbisan Samanera, Shadow mengubah namanya dari Samanera Tikapanya tadinya A-nya A panjang kan. Nah, tapi Samanera itu kan laki-laki, gendernya harusnya maskulin. Panya A panjang itu gendernya feminin. Nah, maka dari itu ditambahkan imbuhan na ini menjadi Tikapanya. Jadi panyanya A pendek dan juga artinya adalah pemilik dari tikapanya, pemilik dari kebijaksanaan yang tajam, dan juga gendernya berubah menjadi maskulin. Ini harus dimengerti seperti itu. Like samrilo tikapanyo, no. So panyo is a never feminine, no. But he want to do that, Salimi at the time, add another feminine sign. At the time, tikapanya again, saddha. So this saddha is saddha, six spelling, but different meaning. These are the Sally who has saddha. These are only confident only. Can't find this In dictionary. Dictionary partially lah, not full. Even the saddha is like person with Dictionary no full dictionary lah. the Burmese dictionary. Yeah, Burmese dictionary very complete. We have the 20 book in the dictionary. 20 book, all dictionary one set of 20 book maybe. Ya, jadi seperti nama Samanera Tikapanya ya, Tikapanya A pendek, maka itu adalah gendernya maskulin. Sally become. Yes, gendernya maskulin ataupun netral, tapi kalau Samanera ya maskulin ya. Maka kalau kasus nominatif yang menjadi Tikapanyo. Nah, tapi kalau misalkan untuk nama Saele ingin menggunakan nama Tikapanya, maka harus ditambahkan lagi imbuhan A panjang ya, menjadi Tikapanya lagi, A-nya A panjang lagi. Nah, ini untuk merubah menjadi gendernya menjadi feminin lagi. Artinya adalah Saele atau perempuan yang memiliki
kebijaksanaan yang tajam. Jadi walaupun di sini contohnya seperti sada yang di kiri atas dengan sada yang di kanan bawah itu, walaupun tulisannya sama, ini artinya berbeda gitu. Karena yang sada yang pertama itu adalah turunan primer dan dia artinya adalah keyakinan, kata benda saja gitu. Sementara sada yang terakhir itu adalah turunan sekunder. Eh, Dia artinya adalah orang yang memiliki keyakinan. Jadi harus dimengerti seperti itu. Yesterday they write firstly Tikha Penya. At the time I call quickly make the connection. You are wrong like that. So I think this writer are not understand this tadita. Yeah, no complain the writer la, only just explanation la. So this meaning he write the Saunira Tikha Penya. This meaning that he not understand this tadita. Ya, jadi saya mengatakan kemarin ketika penghabisan Samanera dituliskan apa nama Samanera barunya siapa, ditulis Tikha Panya panjang ya. Saya langsung bilang oh salah itu tolong dibenarkan itu menjadi Tikha Panya hanya A pendek. Berarti yang menuliskan nama Samanera tersebut kemungkinan belum mengetahui aturan yang ini gitu ya, makanya bisa salah. It's no need to ask teacher again. Must know. Ya katanya kalau sudah ahli pasti dia tidak mungkin salah gitu ya, tidak perlu dikoreksi oleh saya dong. Yeah, because some tadita flexible jeta like that. I have to change masculine to feminine also. And then add the feminine sign lah. Nah, oke. Ya, jadi saya mengatakan kadang turunan sekunder itu bisa memiliki gender fleksibel juga. Beberapa kata benda itu gendernya fleksibel, tapi kadang harus ditambahkan imbuhan lain lagi untuk mengubah gendernya gitu ya. But sometimes some seller give the feminine name, masculine name for selling also. No, like Santa Guisi, Titima, all are masculine name, masculine gender. But astrology gives sometimes the selling also. No problem. Yeah, Himawa, masculine gender. They look like Yeah, masculine. Ya, jadi saya mengatakan tapi kadang beberapa sayadaw itu memberikan nama Pali yang gendernya maskulin kepada seorang sele ya. Tapi kata sayadaw itu tidak masalah ya, bukan masalah. But never give the feminine gender to for Samrilana. Never get. Nah. Feminine gender for Bhikkhu Samrila. Never given. Never. Not tradition is there. Ya, jadi tapi kata sayadaw tidak pernah memberikan kata dengan gender feminin itu sebagai nama seorang samanera ataupun seorang bhikkhu ya, tidak pernah. Aku no today by ma no puri sere kama le di pyang twa da ko pyaw nida ba no. Tachu neya de ya tachu le de ya no principle ဖြစ်ပါနော်လေတွေနည်းနည်းပြောင်းလို့ရတယ်နော်လေတွေနည်းနည်းမှာတတ္တာနေပြီးတော့နောက်တိဆက်လိုက်ရင်တတ္တဖြစ်သွားတယ်တတ္တဆိုရင်တတ္တကတကယ်အဋ္ဌိလေပဲတတ္တတရားကိုပြောတာတတ္တဆိုရင်တတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်သူကနော်ယောက်ျားပေါ့သို့မဟုတ်ယဟန်ပေါ့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီတတ္တမှာအပစ္စည်းဆိုတဲ့အဋ္ဌိလေပစ္စည်းဆက်လိုက်ရင်တတ္တဆိုရင်14လို့ဖြစ်သွားတယ်14တတ္တနော်တတ္တလည်းတတ္တတရားရှိတဲ့သူပဲနော်ဒီတော့စာလုံးပေါင်းအတူတူပဲဒီတတ္တနဲ့ဒီတတ္တကပါလေစာလုံးပေါင်းချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီတတ္တဖြစ်တာက20ပြောင်းပြီးမှဖြစ်လာနော်နောက်ပထမအနာပစ္စည်းတဲ့တယ်နောက်တစ်ခုအပစ္စည်းထားတဲ့တယ်နော်အဓိပ္ပာယ်ကကွဲသွားတယ်နော်တတိပုဖြစ်သွားရင်ပါလေအ ਨੇ တွေကတိုးသွားတယ်သူကနော်နောက်တစ်ခုဒနာနေပြီးတော့ဝန္တပစ္စည်းဆက်လိုက်ရင်ဒနာဝံဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒနာကတော့ပါလေဒနာဥစ္စာပါစိစိဥစ္စာနော်ဒနာဥစ္စာနော်ဝန္တဆက်လိုက်ရင်စိစိဥစ္စာရှိသူအဲ့ဒီမှာပိုးလေးနှစ်ပိုးလေးနှစ်ခုသလိုရပါတယ်နော်ပိုးလေးကြတော့စိစိဥစ္စာရှိသူနှစ်ပိုးလေးကြတော့စိစိဥစ္စာရှိတဲ့အမျိုးလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာစိစိရှိတဲ့သူမလို့ဆရာလေးလို့ပြောချင်ရင်နောက်တစ်ခု APC ထပ်ပေးရပါတယ်နော်အဋ္ဌိလေးပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒနာဝံတီလို့ဖြစ်သွားလိုက်ရင်နော်ပစ္စည်းပေါ်တဲ့ဆရာလေးတွေပါဖြစ်သွားတာနော်သီလဝတ္တိလို့လည်းဒီတိုင်းပါပဲနော်နောက်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိမန်တော်တတိမန်တီဆိုရင်မြို့သမီးတွေဖြစ်သွားတယ်နော်ဆယ်လေးစတိမန်တီလိုက်တာနော်ပစ္စည်းဆက်လိုက်ရင်လေးတွေပြောင်းသွားတာကိုပြောပြတာပါနော်
So if you study this, also very interesting chapter. This no, changing the meaning. Like English also has beauty, beautiful, beautifully, like that. The Pali is Pali more straight. Pali more. Yeah. They are the same group of Pali. They are the same group. Ya, jadi saya mengatakan sebenarnya bab ini bab yang lumayan menarik ya, karena kita belajar bagaimana cara mengubah arti dari satu kata ataupun gendernya. Jadi sebenarnya sangat menarik bab ini. Donation to donor. No, donation is one meaning. Donor is another meaning. Because they're changing the spelling, changing the suffix. Contohnya dari kata dari kata dana ya. Dana itu kan biasanya yang didanakan, objek dananya kadang bisa berubah menjadi artinya menjadi donatur atau menjadi barang yang didanakan ataupun tempat yang berdana atau dan sebagainya. Hanya berdasarkan ditambahkan imbuhan akhirnya. Jadi bab ini sangat menarik. Dunahu also has no. Dunahu. Nirvana. Childhood. Manhood. No. Dunahood. Not Danahood, Dunahood. Possible lah. Possible way lah. Possible. Yeah, Dunahood. Dunahood is the nature of the Duna or Dunahood. Like manhood. Manhood, monkhood. Like that. Possible lah, possibility. Okay, now we study there. Okay. Here, which one is the flexible gender, Sada or not? Flexible gender. Flexible gender is flexible gender meaning is having flexible gender adding in art. No, this Sada called flexible gender. No, can change the masculine, neutral, iron, feminine also can change. No, this called flexible gender. So Sada is like that. Sada is the one who has Sada. Neutral gender is the family who has Sada. And then it becomes the family meaning. This is a neutral gender. No, family, the one family. This also called Sada. Sada at that time. Saddo is the one, the bhikkhu who has Sada. The man who has Sada. At that time, another Saddo, declaration like Saddo, Sada, Sadas. Sadi like that. This is a masculine gender. Another neutral gender is nominated is like Rupa, Sadan, Sada, Sadani. And then it becomes the Kulani. No? Family. No? And then they want to do the feminine gender, and then I add another feminine sign. And then it becomes the Sada. The cell who has Sada. No, because this such kind of now is we call flexible gender. What can become flexible gender? How is flexible gender? Yeah. Later you will know. No. Now I cannot explain now. Yeah, now we got no fixed rule. Yeah, this is the one way. Ya, tadi Samanera bertanya ya, bagaimana kita mengetahui kata yang mana yang bisa flexible gender ataupun yang tidak? Mainly is depend on the suffix also very important. Suffix depend on suffix also we can know suffix. So this suffix always have flexible gender. Any like that. No. So, suffix aka also there. Suffix aka. Some some suffix cannot be flexible gender. Some suffix are flexible gender. Like depend on suffix lah. So normally we can say depend on suffix. Some are flexible gender, some are not flexible. Like ta is never. Ta is always a feminine only. Ta is cannot change. This because the suffix ta cannot change other gender. Like that. So we can answer because the suffix. So many suffix, more than 100 suffixes.
can can see that in the dictionary. They all count that all surface. Nah, jadi tadi saya sebenarnya bertanya ya, bagaimana kita bisa tahu kata yang mana yang gendernya fleksibel dan yang tidak gitu ya. Jadi saya mengatakan ini saya belum bisa jelaskan sekarang karena penjelasannya cukup panjang gitu ya. Tapi secara singkat, yang bisa menjadi gender fleksibel itu tergantung dari imbuhan akhirnya gitu ya. Jadi saya mengatakan ada beberapa imbuhan yang bisa gender fleksibel, sementara ada beberapa imbuhan yang gendernya itu tidak bisa fleksibel. Contohnya gender fleksibel itu seperti na ini ya, itu gendernya bisa fleksibel. Tapi yang gendernya tidak fleksibel itu seperti ta ya, purisa tambahkan ta itu. Itu purisata itu gendernya hanya bisa gender feminin saja. Jadi tergantung dari imbuhan akhirnya apa. Jadi saya juga mengatakan total jumlah imbuhan akhir itu ada 100 lebih. Jadi kita harus mengerti dulu apa imbuhan akhir mana yang bisa berubah gender dan imbuhan akhir yang mana yang tidak bisa berubah gender. Makanya ini adalah satu pembahasan sendiri yang tidak bisa dijelaskan secara singkat. Yeah. And also you read this note on gender and declaration. No? This also help for you, no, to get that knowledge. No. Ya, jadi kalau ingin mengetahui lebih lanjut mungkin bisa baca di yang halaman 68 ya, tentang Notes on Gender and Declension. Jadi catatan tentang gender dan juga deklinasi ini akan membantu kalian untuk mengetahui imbuhan akhir dan turunan sekunder. ဒီလေတွေနံငယ်ဆိုင်ရာချက်လေးတွေကြတော့တတိပူညာကြီးလေးကိုအရောက်ကောက်ကြည့်ဆုဖရသည်တဲ့နော်ချွင်းချင်ရရှိရအောက်ပါတိုင်းဖြစ်သည်နော်အရောက်ကောက်ဆိုတာကအဓိပ္ပာယ် sometimes important the meaning also the meaning of this word like that like Saddha is the confident at the time possible no the one who has Saddha the one who has Saddha no at the time can be changed the family who has Saddha at the time the lady who has Saddha such kind of the meaning can be made the flexible gender like that no sometimes see the surface sometimes see the meaning yeah. Ya, jadi kadang untuk mengetahui the gender or the content or their present. Content meaning is the meaning. Ya, kadang saya mengatakan itu di poin nomor 1 ya. Kadang untuk mengetahui apakah satu turunan primer itu, satu turunan sekunder itu bisa gender fleksibel atau tidak, kadang juga harus melihat dari artinya dia gitu ya. Contohnya tadi kan sadha ya, awalnya sadha artinya keyakinan, tapi ketika menjadi sadha, ketika ditambahkan na ya menjadi sadha, itu bisa gender maskulin ataupun netral karena secara arti itu masuk akal. Jadi sadha kan artinya adalah yang memiliki keyakinan, sadha a pendek ya. Jadi kalau dalam gender maskulin artinya adalah laki-laki yang memiliki keyakinan. Kalau dalam gender netral mungkin bisa artinya adalah keluarga atau keluarga yang memiliki keyakinan. Kalau dalam gender feminin ketika ditambahkan imbuhan a panjang lagi itu bisa artinya adalah perempuan yang memiliki keyakinan. Jadi kadang untuk menentukan apakah satu kata ini bisa gender fleksibel atau tidak, kadang harus lihat dari imbuhannya ataupun dari arti yang dia miliki ya. Okay, and we test the dictionary here. Saddha, you can see. Saddha, no? Saddha, no? Okay. Saddha is a adjective also. Saddha also they show like that. Saddha also show like that, no? Saddha is a feminine gender, faith only. At the time, Saddha at the time became the adjective is a festival gender like that, no? Saddha, faithful, the person. Faithful is a person like that, no? Confident, believing, devoted person. No? Saddha, having faith. No? This also person. Another sentence, they or the man. Okay. Another Saddha, they or the man, son or the Sudatta. Okay. So these all some are ordinary noun. No, Saddha is the ordinary noun here, feminine gender. This first gender cannot change. No?
But this adjective can change like that. This is a passive gender. No? If sometimes dictionary they write adjective, at that time this is a passive gender like that. Yeah, yeah. Ya, jadi kalau mungkin kalian bingung, bisa juga cek di kamus ya. Contohnya di sini saya udah cek kata sada a panjang. Nah, jadi seperti tadi, sada a panjang itu bisa dua makna, yaitu sada yang berupa keyakinan. Ini artinya adalah dia turunan primer, ataupun dia sebagai turunan sekunder yang gender feminin, artinya adalah wanita yang memiliki keyakinan. Nah, kalau yang turunan primer tadi, yang sebagai keyakinan saja, itu ada di itu ya sada satu namanya. Dia gendernya feminin, dia tidak bisa berubah gender. Artinya hanyalah keyakinan saja gitu. Tapi sementara sada yang turunan sekunder itu adanya di yang paling atas itu ya. Dia ditulis sebagai ADJ, adjektif namanya, sebagai kata sifat. Jadi saya mengatakan kalau ada tulisan ADJ di situ adjektif itu biasanya selalu kata dengan gender fleksibel, jadi dia bisa berubah gender. Jadi di sini sada yang adjektif itu, yang kata sifat itu bisa gendernya maskulin ataupun netral ataupun ditambahkan imbuhan lagi menjadi gender feminin. So therefore we can give the one samnila ni sadda. Samnila sadda. Okay lah. Yeah, the name of man. One another samnila viriya. Sati, samadhi, panya. Five samnila. So next time we will get 5 samnila. Saddha, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. Can get the name also can get. At the time, the declaration is like Saddo. Samnila, Saddo, Bhujati. No, Bhujati, Bhojana. Like that. Yeah. Jadi saya sudah mengatakan bahwa seperti sada ini ya, sada ini kan gendernya fleksibel, maka bisa Samanera bisa dikasih nama sada ini, ataupun mungkin Sele juga bisa, tapi Sele harus ganti gender dulu gitu ya. Tapi berarti nanti kalau misalkan ada Samanera baru bisa juga dikasih nama sada ataupun Wirya, Sati, Samadhi ataupun Panya ya. Karena 5 hal ini mereka gendernya fleksibel, bisa berubah sesuai dengan siapa yang kita ingin kasih nama. Yes, because this Tatita, no, also interesting the chapter, no, you can learn, no. Ya, jadi maka dari itu inilah kenapa bagian bab yang ini sebenarnya bab yang sangat menarik ya. Jadi kalian kalau tertarik bisa belajar sendiri lebih dalam. Di Saddha Guru, no, ya nama Ramlila nama Pelu ya, no, Tata, no, Tata, Viriya le Pelu ya, Viriya, no. Viriya is a neutral gender, Viriyan, no. But Viriya is a masculine gender, no. The one who has the effort, like that. So because the suffix gender also change, no. Viriya and Viriyani, no. This is a neutral gender, Viriya is. Viriyani is a feminine gender. Viriyani. The secondary derivative for Wirya is add the na also. Yeah, can add. But not change, not because Viriya plus na at the time Viriya. Still the same, right? Yeah. But meaning change. Meaning change. Catch. Ya, jadi contoh lagi ya, Wirya tadi. Wirya artinya kan semangat ya, semangat. Ini adalah, tapi kalau Wirya ini artinya semangat, dia gendernya tidak bisa berubah. Gendernya hanya gender netral. Tapi kalau kita tambahkan imbuhan akhir, kita turunkan lagi menjadi turunan sekunder, menjadi Wirya. Tetap tulisannya sama, tapi artinya berbeda. Wirya ini artinya adalah orang yang memiliki semangat. Gendernya maskulin ataupun netral. Nah, kalau misalkan ingin berubah menjadi gender feminin, maka harus tambahkan imbuhan lagi. Imbuhan ni mungkin ya. Menjadi Wiryani. Nah, Wiryani ini adalah perempuan yang memiliki semangat. Sometimes to be more obvious, some suffix also can add. Not only na, no. Not only na, we also have many suffix, no. No, sometimes now we add the e, no, sati, no. Or yeah, sometimes the one who has many children, no, ukti like that. Like that. Can to be obvious, we also can change the many sans suffix also. Not only na, no. Ya, saya sudah mengatakan, tapi kadang
kan membingungkan ya, misalkan tadi sada dan sada gitu, agak saru gitu ya, agak mirip, jadi agak bingung. Jadi kadang mungkin kalau ingin membuat artinya tuh lebih kelihatan lebih jelas, kadang mungkin bisa diganti imbuhannya. Contohnya tadi sada ditambahkan imbuhan na kan, keyakinan ditambahkan imbuhan na menjadi sada. Sada biasa itu artinya adalah orang yang memiliki keyakinan. Tapi kan kurang jelas. Maka kadang mungkin bisa kita ganti imbuhannya menjadi i gitu, bukan na ya. Jadi sada ditambahkan i menjadi sadi. Ini artinya adalah sama orang yang memiliki keyakinan, tapi imbuhannya saja yang berbeda. Tapi maksudnya kan jadi lebih jelas, tidak saru gitu dengan sada yang awalnya gitu ya. You can see many suffix, yeah. Onta also can become the person lah. Dana to Dana one. Richest and rich people. Meda and Meda way. Wisdom and the one who has wisdom. Dande to Dande. Sada to Sada. Popa to Popita. Mala to Malika. Jata to Jatila. Today Sally Didima asking Jatila. The rich man Jatila. The one who possess lock all the hair. His hair is a very, very messy like that. Because the born time, nobody clean this baby head hair. Because this head hair are messy. Because the Jatika is the son of the very rich lady. No? But this lady can get pregnant with Jadara. And then secretly deliver the baby and throw in the river. Nobody clean there. They put the baby in the one pot and throw in the river. Luckily, he not dying. No. So because his hair are like that, let all the hair mercy like that. So the Jatila also became the billionaire. Because the previous slide he offered the Kaspa Buddha Jitiya the three golden flower like Dhammadila. Dhammadila offer the golden flower in the Jitiya. I sent to today photo is the Dhammadila offer the golden flower. Yeah. Yeah. No, one the golden flower, but he offered the tree, not one. One flower has a leaf and flower, right? So this called Pakai Takai, what do you call it? Pakai Takai. Should Pakai Takai. One stand also has a flower and leaf. He offered, the dealer offered not one, three stalks, yeah. Three. The kind what do you call it? The kind one stick. So he offers 3 sticks. Because this he's asking forgiveness offering this. Because firstly he has accused the Buddha. Yeah. So because this one bhikkhu inform him, Kasaba Buddha Jitiya no anago. At that time he angry with their wife at the time. So this bhikkhu say like that. At that time he very angry. You are Buddha, throw the river like that. At that time wife say, you angry me, you can angry me, but you should not angry to the Buddha. At that time he had remorse, remorse a lot. After that, how to do? Bande, you not criticize me, you criticize Buddha only. And then you asking forgiveness, do offering the three golden flower. So he offer. At that time, he also called the elder son and second son. So number 1 and 2 sons do not want to be help him. The youngest son only helping him. So because this last life also like that. His last life is a Gautama Buddha time. At that time, he and his youngest son only can use this requisite. Number 1 and 2 son cannot use. Yeah, like that. Yeah. This is called Jadila, the rich man Jadila. The mother with who said Wesantara? No. Jadila, another story. Yeah. Because at that time, Buddha time, find rich man, 5 billionaire. So why is the Jadila? Arahant. He became Arahant. Yeah. So the mother. Or the mother, very rich lady. And with who? Become pregnant with who?
this lady, I don't know. Oh. Oh ya, Wijadara. Wijadara. She Oh, get pregnant with Wijadara. Wijadara. Mystic. Wijadara they have special chanting, can fly in the sky. Such kind of Wijadara. No sila, no sila person. Because the mandala, they can fly in the sky. Nowadays also can fly, some people. At that time, see the window. At that time, this rich lady stay the 7-story building. A window is open. At that time, this Wijadara fly in the sky, can see the lady and falling in love with, and they sleep and can get their pregnant. Ya, jadi Jadilah, ya. jadilah marah. Ya, saya tadi sedang bahas imbuhan sebenarnya. Jadi tadi sadha menjadi sadhi gitu. Intinya banyak imbuhan yang bisa bermakna sama gitu, tapi imbuhannya berbeda agar tidak saru dengan turunan primernya gitu ya. Contohnya di sini misalkan untuk arti pemilik atau orang yang memiliki, misalkan memiliki kekayaan. Dana itu kan kekayaan, tapi orang yang memiliki kekayaan itu imbuhannya bisa pakai wan, menjadi danawan. Untuk sati atau perhatian menjadi satiman, orang yang memiliki perhatian. Medha ini kebijaksanaan, imbuhannya win menjadi medhawin, orang yang memiliki kebijaksanaan. Danda adalah tongkat ditambahkan imbuhan in menjadi dandin, orang yang memiliki tongkat. Sada ditambahkan na menjadi sada. Pupha, bunga, ditambahkan imbuhan ita menjadi puphita, artinya orang yang memiliki bunga. Mala, ini artinya adalah rangkaian bunga ya. Ditambahkan ika menjadi malika, artinya orang yang memiliki rangkaian bunga. Lalu jata ini artinya adalah rambut yang terikat gitu ya. Rambut yang terikat ditambahkan imbuhan ila menjadi jatila, orang yang memiliki rambut yang terikat gitu. Nah, di sini saya tadi berhubungan dengan kata jatila ini mengingat satu cerita di Dhammapada mungkin ya. Tentang seorang anak yang Buddha was this Buddha time story, real story. Ya, Dhammapada. Ya, ini kejadian yang terjadi di zaman Buddha. Ada seorang namanya Jatila. Kenapa disebut Jatila? Karena ketika kecil dia lahir itu sebenarnya dari hubungan haram antara ibunya dengan seorang Wijadhara. Wijadhara ini adalah seperti orang sakti gitu ya. Dikatakan bahwa ibunya ini tinggal di rumah lantai 7 gitu ya. Tapi ketika dia melihat keluar jendela, dia bisa melihat si Wijadhara ini terbang di depan jendelanya dia gitu. Jadi mereka pun jatuh cinta dan memiliki hubungan terlarang, akhirnya memiliki anak ini. Nah, padahal ibunya ini adalah seorang wanita yang kaya raya gitu ya. Tapi karena dia tidak ingin ketahuan ada hubungan haram ini, maka dia membuang bayinya di sungai gitu ya. Membuang bayinya di sungai di atas keranjang ataupun apa yang bisa mengapung gitu ya. Jadi karena bayinya ini ketika dilahirkan langsung dibuang, maka rambutnya itu tidak dirawat. Akhirnya dia rambutnya itu memiliki terikat dan berantakan gitu. Jadi seperti menyatu rambutnya, terikat dan menyatu. Ini nama bayinya ini adalah Jatila. Nah, tapi di kemudian hari Jatila ini menjadi konglomerat yang sangat luar biasa ya, dan juga dia pun akhirnya menjadi biku dan menjadi seorang arhat. Nah, tapi dikatakan bahwa kenapa si Jatila ini bisa dibuang seperti itu dan kenapa tapi akhirnya dia bisa menjadi seorang konglomerat karena dikatakan di kehidupan sebelumnya di zaman Buddha Kasapa setelah Buddha Kasapa parinibbana itu kan ada dibuat cetia untuk Buddha Kasapa. Nah, pada satu hari seorang bhikkhu datang ke rumahnya dia, ke rumah si yang calon Jatila ini. Nah, si calon Jatila ini sedang berantem dengan istrinya. Nah, si bhikkhu ini dia meminta ataupun menyarankan keluarga Jatila ini untuk berdana kepada cetia Buddha Kasapa ya. Nah, tapi karena dia sedang berantem sama istrinya, si calon Jatila ini pun mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dia berkata bahwa tidak usah pikirin Buddha itu Buddha kamu dibuang aja ke sungai gitu. Intinya seperti itu, dia marah gitu ya. Tapi pada saat itu istrinya pun mengingatkan dia, kamu marahnya sama saya, jangan
jangan marah-marah sama Buddha gitu. Jadi pada saat itu pun dia menyesal, oh bagaimana ini saya sudah terlanjur berkata seperti ini. Akhirnya dia bertanya kepada si biku tersebut menyarankan coba kamu bantu untuk pembangunan cetia tersebut gitu ya, kalau ada yang rusak diperbaiki. Dan akhirnya si calon jatila ini dia mempersembahkan 3 kuntum bunga emas. Jadi bukan bunga asli ya, tapi bunga yang terbuat dari emas kepada cetia Buddha Kasapa ini. Nah, ketika dia mempersembahkan 3 kuntum bunga emas ini, dia juga menyuruh atau meminta anaknya untuk membantu dia mempersembahkan ini. Jadi dia punya 3 anak ya, tapi anak pertama menolak, anak kedua menolak, dan hanya anak ketiga yang mau membantu dia untuk mempersembahkan bunga emas ini. Maka dari itu, tadi kan karena dia menghina Buddha Kasapa ini, makanya di kehidupan terakhirnya itu, dia ketika lahir dia dibuang di sungai gitu, seperti kata-katanya dia sendiri. Tapi karena dia mempersembahkan bunga emas tersebut, makanya pada akhirnya dia juga menjadi seorang yang kaya raya. Begitu pula lucunya ketika dia memiliki 3 anak juga, walaupun dia konglomerat, anak pertama dan anak keduanya ini tidak bisa menggunakan kekayaannya dia. Ketika anak pertama dan anak kedua ini ingin menggunakan kekayaannya dia, kekayaan tersebut berubah menjadi batu, menjadi tanah. Sementara hanya anak ketiga saja yang bisa mewariskan kekayaannya dia, karena anak ketiga ini ya sama di kehidupan sebelumnya adalah anak yang membantu si calon jatila ini untuk mempersembahkan bunga emas kepada Buddha. Jadi intinya seperti itu. ဒီတော့တဏှဆိုတဲ့စိစိဥစ္စာနေတဏှဝံဆိုတဲ့စိစိဥစ္စာရှိသူဆိုတဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာထင်ရှားတဲ့ပစ္စည်းတွေဆက်လဲရပါတယ်နော်ဒီမှာတဏှနဲ့ဝံနဲ့ဆိုင်တဏှဝံဖြစ်သွားတယ်နော်တတိနဲ့မှန်နဲ့ဆိုရင်တတိမှန်တော်တို့တတိမာတို့နော်မေတ္တာနဲ့ဝေနဲ့ပါလိုက်ရင်မေတ္တာဝေဆိုရင်ပညာရှိသူနော်ဒန္တနဲ့အိနဲ့ပါရင်ဒန္တေဒုရှိတဲ့သူတတ္တနဲ့နားနဲ့ပါရင်တတ္တနော်ဒီလိုနောက်ပစ္စည်းပြင်တခြားပစ္စည်းတွေဆက်လို့ရပါတယ်နော်ပုပ္ဖမှာဣတဆက်လိုက်ရင်ပုပ္ဖိတဆိုတာတဝမ်းဟုဒါပန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်နော်မာလာမှာဣကဆက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲနော်မာလိကာတို့နော်မာလိကာဆိုရင်ဗာလဲပန်းပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အင်္ဂုလိမာလာနော်အင်္ဂုလိမာလာလည်းဒီကနေလာတာပဲနော်မာလာနဲ့မာလာဒါကတော့နောက်ပစ္စည်းဆက်လာအင်္ဂုလိမာလာကြတော့နော်နောက်တစ်ခုဂျက်တာဆိုတဲ့လော့အော်ဟဲယာဆိုတဲ့ဆန်ခွေရှိတဲ့ဆန်ခွေမှာဣလာတစ်ဆက်လိုက်ရင်ဂျတိလာဖြစ်သွားရင်ဆန်ခွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီဂျတိလာရဲ့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကဂျတိလာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်နော်သူကကသဗ္ဗဘုရားရှင်လက်ထက်မှာသူကပတိတယ်ရှုပတိတယ်နော်ဒီနေ့မှာကသဗ္ဗဘုရားရှင်ဇေဒီကြီးတည်တဲ့အခါမှာနော်ပရိနိဗ္ဗာန်စံကြီးဇေဒီကြီးတည်တဲ့အခါမှာရွှေရမလို့ဖြစ်နေသူတိုက်သူတည်သားတွေလူတန်းရတဲ့ဖက်ကရွှေရမလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတော်တစ်ပါးသူ့ကိုနော်သူ့ကိုဗာလဲနိဗ္ဗာန်ဆော်လာလို့တာပေါ့နော်ရွှေမလို့ဖြစ်နေတဲ့တဲ့အခါကျအဲ့ခြေကသူကမိမနဲ့ရဖြစ်နေတဲ့ခြေအဲ့ဒါသူကစိတ်ဆိုးပြီးတော့နော်မင်းဖျောက်ရည်တဲ့တော့မျောလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်အဲ့ဒီကကျတော့မိမပြောတယ်နော်ရှင်ဘာဖြစ်ပြီလို့ပြောတာလဲစိတ်ဆိုးရင်ဒီကျမကိုစိတ်ဆိုးပါနော်ဖျားရှင်ကိုဘာလို့စိတ်ဆိုးရတယ်လဲလို့အဲ့ခါကျမှသူနောင်တရပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်ကိုတောင်းပန်တယ်အဲ့ဒါယဟန်မင်းငါ့ကိုမတောင်းပန်နဲ့မင်းကငါ့ကိုစောတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘုရားရှင်စော်ကားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရွှေပန်းခိုင်သူခိုင်လို့နော်ပြီးတော့ဆိုတဲ့ဝေါ်တွေဝေါ်ပြီးတော့တောင်းပန်လို့ပြောတာနော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဌာပနာတိုင်းမှာနော်ဌာပနာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ရွှေပန်းခိုင်သူခိုင်နော်ပြီးတော့ဆိုတဲ့ဝေါ်ဆိုတဲ့စမင်းနဲ့တောင်းပန်ပါလို့နော်ပြောတဲ့ခါကျတော့သူရွှေပန်းခိုင်သူခိုင်လို့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလို့တဲ့အခါမှာသူရဲ့သားသူရဲ့တဲ့အခါမှာသားတွေကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ကပထမသားနဲ့ဒုတိယသားကအဖေကိစ္စအဖေသားလို့သူနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှောင်းနေပါတယ်အငယ်ဆိုသားလေးကတော့အဖေရဲ့နော်ကိစ္စသူ့ရဲ့တောင်းဝန်ပဲဆိုပြီးအဖေကိုဝိုင်းကူပါတယ်နော်ဒီတော့နောက်ဆိုဘွားမှာနော်အဲ့ဒီဘွားနေပြီးတော့နော်ဘုရားနစုကြားမှာနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်နော်သူတော်လေးတော့ချမ်းသာတဲ့ဘွားတွေရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကိုနော်ရေနဲ့မျောလိုက်လို့ဆိုတဲ့ဝစီကံကြောင့်လည်း9ကြည်တန်တဲ့ရေမျောခံရပါတယ်နော်အခုနောက်ဆုံးဘွားမှာလည်းသူရေမျောခံရတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မိကတထေသမီးတယောက်အသက်16နှစ်အခြေကြာတော့ခါကြတော့သူ့မိကိုအပြိုဘွားမှာ9ထပ်တိုက်နော်ပေါ်မှာသူ့ကိုတင်ထားတယ်မိဘတွေကတစ်ချိန်မှာဝိဇ္ဇုတပါကောင်းငင်နေပြန်လာပြီးတော့တည်င်းပေါင်းနေပြီးတော့တထေသမီးလေးကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့နော်အတူတူနေပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကိုဝန်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကိုဝန်ကိုနော်ရေထဲမြုပ်ကိုဝန်ရရတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာကျော်မတယောက်ကိုသူက
မွေးပြီးတဲ့ခြေခါမှာနော်အဲ့ဒီကလေးကိုအိုးတဲ့ထက်ရည်ညှောဖို့သူကနေပြီးတော့နော်စိတ်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမွေးတဲ့ချိန်မှာတန့်ရှင်းမလို့ရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဆင်မင်လေးတွေအခွေလေးတွေဖြစ်သွားတာပါနော်တန့်ရှင်းမလို့ရတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဆင်မင်လေးတွေနော်ကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဆင်မင်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဂျတိလကိုဂျတိလလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဂျတိလခေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကတ္တဗပဲရှင်တဲ့ကအဲ့ဒီရွှေပန်းငယ်သုခိုင်လူတိုင်းတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်သူကစထေကြီးဖြစ်သွားပါတယ်နောက်ကြနော်သေးသေးတဲ့ခါကျတော့ဒီတောင်နေကြသားတို့ရောက်ရပါအဲ့သားကလည်းကတ္တဗပဲရှင်တဲ့သားတို့ရောက်ပါပဲနော်ဇနီးရလည်းအဲ့ဇနီးပဲနဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အသက်ကြီးလိုက်ခါကျတော့သူကတန်ဝေကတွေရပြီးတော့ရှင်ရန်ပြုဖို့အတွက်နော်သူကစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီနိုင်ငံမှာငါနဲ့တူတဲ့တထေးတွေရှိရင်တော့ရှင်ဘဲငါ့ကိုခွင့်ပြုမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တထေးလိုက်ရှာပါနော်တထေးရှာကြတဲ့အခါကျတော့သူကတကယ်ကတော့နော်တက္ကသိုလ်ကြီးလို့လည်းပြောပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ထာဂရရတော့သူတို့ရစကြိုနယ်ထဲမှာပဲရှိတာပါနော်မဂရတိုင်းညင်းပိမိသားရဲ့ဩဇာအောက်မှာပဲရှိတာပါအဲ့ဒီမျိုးတွေကနော်သူကတော့တက္ကသိုလ်ကြီးနောက်အဲ့ဒီဗတ္တိယနော်အဲ့ဒီဗတ္တိယမျိုးမှာလည်းဘယ်သူရှိလဲဆိုရင်မိနေကတထေရှိတယ်နော်မိနေကဆိုတာဝိသခာယအဖိုးနော်နောက်တရားကတော့ဇောတိကတထေနော်သူကတော့ရေစကြိုမှာနေတာနော်အဲ့ဒီတထေတွေကိုသူကနော်သူ့ရဲ့အလို့သမားတွေကိုစိတ်လောပြီးတော့သူတို့ဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာသိတဲ့အခြေခါကြတော့နော်သူကရှင်မင်းကိုသူကခွတ်တောင်းတယ်သူရှင်ရန်ပြုဖို့အတွက်နော်အဲ့ရှင်မင်းနဲ့ခွတ်ပြုပါတယ်နော်ရှင်ခွတ်ပြုပြီးတဲ့အခြေခါကြတော့သူကအမွေပေးဖို့အတွက်သားတွေခေါ်ပါတယ်ပထမသားကြီးကိုအဲ့ဒီနောက်ဖျားရွှေတော်ထဲမှာသူပထမဆိုစပြီးအဲ့ဒီအိစပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာရွှေတော်ကြီးတစ်ခုပေါက်ပါတယ်အတောင်80လောက်မြင့်တဲ့ရွှေတော်ကြီးတစ်ခုပေါက်ပါတယ်နော် so in Jadila house in the behind one mountain 80 no 80 cubits height mountain golden mountain appear automatically from the ground open and this mountain coming up so this mountain is a 80 cubit height no golden mountain appear no so အဲ့ဒီခါကျတော့သားကြီးကိုနော်ရွှေရိုးတက်တဲ့စိတ်ပေါက်စစ်ချောင်းကိုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေတောင်ထဲကရွှေချိုးယူပေးစမ်းလို့ဆိုခိုင်းပါတယ်ပေါက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကြောက်တော်ကြီးပေါက်ရတယ်လို့ပဲဘာမှယူလို့မရဘူးဒုတိယသားကိုလည်းယူခိုင်းတယ်ယူလို့မရဘူးတတိယသားပေါက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်တကယ်ကိုမြေမိုးလေးတွေကိုစုပြီးထားတဲ့မြေတော်တကူပေါက်ရတယ်လို့ပဲနော်အထွာလိုက်ရလာနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဇတိကပြောတယ်သားတို့ရကိုကဲပထမသားကြီးနဲ့သားလိုက်မင်းတို့ရဲ့ကုသကံကြောင့်ဒီရွှေတော်ကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါတဲ့ငါသားငယ်ရဲ့ကုသကံကြောင့်ဒီရွှေတော်ကြီးဖြစ်လာရတာဒါကြောင့်မင်းတို့အကိုလုံးနော်ခွဲပြီးမနေကြနဲ့နော်သားကြီးနဲ့သားလိုက်လည်းသားငယ်လေးမှီနေကြဆိုပြီးတော့သူကဩဝါဒပေးသူရှင်ရန်ထူသွားပါနှစ်ရက်သုံးရက်ကြာမှာရန်လာဖြစ်သွားပါတယ်နော်ရန်လာဖြစ်တဲ့ချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီအိဆော့ခန့်ကြွပါနော်အဲ့မှာရန်တွေကမေးတယ်မင်းရဲ့ရွှေတော်ကြီးကိုရောမင်းရဲ့သားတွေကိုရောတွေ့တောင်းမှုရှိသေးလားမေးတဲ့ခါကျတော့တွေ့တောင်းမှုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရှာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်လည်းမှန်တဲ့အကြောင်းသူရန်လာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနော်ကာထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဟောပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာပါတယ်နော်အဲ့ဒါဇတိလရဲ့အကြောင်းပါနော် so ဇတိလနော် seven light နော်some people made him the throw in the river seven light because his accusation to the Buddha so because the confession no karma because this confession karma are sometimes not yet stop no even though he already confession no but karma is karma they also can affect it yeah if we make confession at the time we are no worried for meditation this because the confession this karma not prohibited to attain megaphala this meaning only not prohibited to reach to the God destination no to attain megaphala not prohibited because the confession but karma is karma this called adena karma not yet given the vipaka adena vipaka karma this karma not yet given their result so one day they will be result like that so because the karma is karma confession because the confession all akusala are not sick this meaning
80 cubit is around 36 meters. Yeah, very high. Golden Mountain appear behind the house. 36 meter. Oh, meter. Tàu 80, Hmm. suy đoán như bao là. I only got 12 units. Because I only offer one spot. Okay, yeah, you are 20 cubic only. You are 25 cubic you can get. Ya, jadi 27 cubic you can get. No? Okay, you can offer another 2. On the go very obvious. ya, jadi saya bilang tadi yang si Jatila itu ya, jadi dia ternyata karena akibat perbuatannya dia yang menghina setiap budak kasaba itu, dia dalam 7 kelahiran berturut-turut itu dibuang ke sungai ya, dibuang ke sungai ketika lahir gitu. Jadi ini adalah akibat dari menghina dari Cetia Buddha Kasapa. Tapi walaupun dia sudah meminta maaf dan melakukan persembahan bunga emas tersebut, tapi kama tetaplah kama. Jadi maksudnya kamanya tetap berbuah, tapi kama dari dia mempersembahkan bunga juga berbuah gitu. Kama dari dia menghina Buddha tetap berbuah, tapi kama dari dia mempersembahkan bunga tetap berbuah. Jadi saya menekankan bahwa kita meminta maaf setelah melakukan kesalahan itu tidak berarti kama dari kesalahan yang kita perbuat itu tidak akan berbuah. Jadi perbuatan kama yang kesalahan yang sudah kita lakukan tetap akan berbuah. Tapi dengan kita meminta maaf itu fungsinya adalah kesalahan tersebut tidak menghalangi kita untuk mencapai jana, maga ataupun pala ataupun mencapai tujuan-tujuan yang baik gitu ya. Karena setelah kita meminta maaf dan dimaafkan ya kita bisa terbebas dari keraguan-raguan ataupun penyesalan gitu. Jadi tapi tetap kama kesalahan itu akan tetap berbuah, sementara kama dari permintaan maaf kita juga akan berbuah. Jadi tidak berarti yang satu tidak berbuah ataupun seperti itu. This golden flower like that. Golden flower. This said Udamadira offer in the Wajidia. 5 years, 7 years ago. More than that. Yeah, 7 years ago. More 10 years. Yeah, the Akaliga Jidia. Yeah. 2017. 2017. Yes. Pausoji client this GDA. Pausoji client this GDA. Pausoji client at the time. After stroke, Saroji very heavy at the time. Yeah. This 7 years ago, I think. Nah, ini yang di layar ini adalah This one. bunga emas ya, bunga emas yang dipersembahkan oleh Bante Damadira untuk wihara di Dawei ya pada tahun 2017. Golden flower like that. Ruyago. Emas asli ya, ini emas asli. Okay. Ruyago. Okay, today already 9:30. Yeah, 8:30. Idame punya sawakaya wahotu. Idame punya nirvana sapacayotu. Mama punya va savasatana bhajimi. Te same me sama punya vaga lavandu. Sadhu.